Kids, walaupun lebaran sudah lewat, Great Kids masih punya tayangan menarik seputar lebaran khas Betawi loh. Kalau sebelumnya kita melihat proses pembuatan cemilan dan hantaran khas Betawi, sekarang kita lihat beragam makanan khas Betawi yang wajib ada saat lebaran nih. Yuk kita ketemu sama Enya Murni yang mau menunjukkan cara dan resep memasak semur daging kerbau. Yaps, berbeda dengan semur yang umumnya menggunakan daging ayam atau sapi. Tapi semur daging kerbau ini juga gak kalah enak loh. Yuk kita lihat proses pemasaknya. Sebelum mulai memasak, kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Eits, tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Siapkan daging kerbau, bawang merah diiris tipis, kemudian haluskan bawang putih, kemiri, merica, ketumbar, jintan. Siapkan juga daun salam, batang serai, lengkuas, kayu manis, dan kecap manis. Kalau sudah siap, sekarang waktunya kita memasak. Pertama-tama, tumis bawang merah yang diiris tipis tadi. Setelah itu, masukkan bumbu halus, lalu daun salam, batang serai, lengkuas, dan kayu manis. Campurkan semua bahan hingga merata. Setelah bumbu wangi, lalu masukkan daging kerbau. Tuangkan kecap manis dan tambahkan air. Aduk semuanya dan masak sampai daging empuk dan bumbu meresap sekitar 2 jam lamanya. Selain semur daging kerbau, sayur sambal godok juga nggak boleh ketinggalan loh. Sayur ini menggunakan bahan dasar pepaya muda. Kalau nggak suka pepaya, kita bisa menggantinya dengan labu siam, kacang panjang, dan juga santan. Sayur sambal ini biasanya disajikan dengan ketupat yang membuatnya semakin nikmat. Enak no. Biasanya kalau orang habis makan ketupat lebaran begini, itu dari Depok, Monas kelihatan terang. Tapi bener ini Bang, jadi kuahnya itu kuah sayur godok ini manis ya? Ini kalau dilihat dari warna kuahnya ini ada gula Jawa nggak sih Bang? Iya, pakai gula merah dia. Gula merah ya? Jadi kayak memang lebaran itu manis tuh menjadi penting. Oke. Karena energi itu harus dikembalikan setelah 1 bulan puasa. Dan manis itu simbol kekeluargaan, simbol rezeki, simbol umur panjang, simbol kesehatan. Masya Allah. Nah yang menarik juga nih, kita orang Betawi biasanya makan ketupat, sayur sambal godok dengan semur ikan kebo. Ini semur ikan kebo. Ikan sama kebo atau gimana sih Bang? Orang Betawi nggak bisa sebut daging kebo. Ikan kebo. Ikan kebo. Ikan ayam. Ikan. Kenapa ikan? Karena dulu pusat peradaban orang Betawi di pantai, di pesisir. Oh, jadi memang ada sejarahnya makanan ya? yang beradab itu, yang tinggi nilainya, yang ada ikan-ikannya. Nah, yang menarik juga nih semur ini, yang kasih nama tuh orang Belanda. Dari kata semur, artinya dimasak sampai empuk. Semur ya? Iya, cuma dimasaknya pakai kecap orang Tionghoa. Oh, jadi ada beberapa budaya itu masuk ya? Iya, semurnya nasi nama Belanda, kecapnya dari Tionghoa, terus makannya pakai ketupat. Ketupat ini tradisi pra-Islam, tradisi masyarakat agraris. Oke. Jadi dalam sepiring sayur godok, ketupat sayur sambal godok ikan kebo ini ada pelajaran. Oke. Pelajaran bukan hanya pluralisme, bukan hanya multikulturalisme, tapi interkulturalisme. Antar budaya. Dia bukan hanya berdiri sendiri, tapi kita nikmati bareng. Jadi ini melebur kebudayaan ini, kita nggak bertanya ini punya siapa, ini punya kita bersama. Memang di meja makan kita waktu lebaran orang Betawi itu banyak pelajaran. Jadi dalam satu meja tuh terutama pelajaran tentang kita bisa sebut multikulturalisme, interkulturalisme, kegotong royongan, ingatan kepada masa lalu. Kita nggak bisa nyusun masa depan kalau kita nggak punya masa lalu. Weh, ini kata-katanya juara. Tidak bisa menyusun masa depan kalau ada masa lalu. Iya, hidup memang dijalani ke depan, tapi dipahami ke belakang. Nah, so dari sini semua kita bisa paham, oh ternyata kita nggak pernah punya problem dengan perbedaan. Kita terbiasa bineka, dan bineka itu merupakan bawaan orok kita. Ingat ya, bineka bawaan orok. Oke, kita lanjut ya. Enak banget ini, Masya Allah. Mak, makasih ya. Enak banget nih, Mak. Masyarakat Betawi memang merayakan lebaran tanpa ada tradisi mudik atau pulang kampung. Tapi, tradisi berkunjung ke rumah saudara dan tetangga tetap menjadi tradisi yang selalu ada selama lebaran dan membuat lebaran jadi penuh nilai dan berkesan. Wah, kita sudah sampai di akhir rangkaian lebaran khas Betawi nih. Tapi nggak sampai di sini aja, kids. Kita akan lihat-lihat
makanan khas dari daerah lain yang menarik untuk kita cari tahu. Jadi, sampai jumpa minggu depan ya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!